Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Asana Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda. Selain berbagi pengetahuan, juga saling mengingatkan dalam kebajikan. Tahukah Anda bahwa penjelajah dunia sebelum Columbus dan Marco Polo adalah seorang Islam? Seorang ilmuwan yang mencari Tuhannya hingga ke pelosok bumi. Pemirsa, inilah Ibnu Battuta. Anda bila di zaman modern seperti saat ini masih ada yang berpikir bahwa bumi itu tidak bulat alias datar? Adalah Flat Earth Society yang memiliki pandangan seperti itu. Meski teknologi sudah membuktikan secara empiris bahwa bumi itu bulat, fakta seperti ini dianggap sebuah konspirasi tingkat tinggi Badan Antariksa Amerika Serikat untuk kepentingan tertentu. Salah satu teori terkemuka mereka menyebutkan bumi serupa piringan, di mana lingkaran Arktik berada di pusatnya. Sementara Antartika, sebuah dinding es setinggi 150 kaki atau 45,7 meter, berada di pinggirannya. Namun, abad ke-21 ini, di mana informasi berkembang pesat dan teknologi luar angkasa luar biasa maju, apakah mereka serius? Tentu saja mereka serius. Jadi, biarkan saja mereka mempertahankan pandangannya. Yang pasti, pembuktian bumi itu bulat sudah dilakukan para penjelajah dunia beberapa abad silam. Di abad ke-16, Nicolaus Copernicus mengungkapkan teori heliosentris dan diperkuat lagi oleh Galileo. Keduanya sepakat tata surya berpusat kepada matahari dan bumi itu berbentuk bulat. Namun jauh sebelum Copernicus dan Galileo, para sarjana muslim pada abad ke-9 Masehi telah menyatakan bahwa bumi bundar seperti bola. Pada tahun 830 Masehi, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi beserta para astronom lainnya telah membuat peta globe pertama. Saat itu, para astronom muslim juga menyatakan bahwa keliling bumi mencapai 24.000 mil atau 38,6 ribu kilometer. Hanya berbeda 3,6% dari perkiraan yang dilakukan para ilmuwan di era modern. Pada abad ke-10 Masehi, ilmuwan muslim bernama Abu Raihan al-Biruni mengukur jari-jari bumi yang mencapai 6.339,6 kilometer. Hanya kurang 16,8 km dari nilai perkiraan ilmuwan modern. Teori bentuk bumi bundar seperti bola juga dinyatakan geografer dan kartografer muslim Abdullah Muhammad Ibnu Al-Idrisi Asy-Syarif. Pada tahun 1154 Masehi, Al-Idrisi membuat peta bola bumi alias globe dari perak. Bola bumi yang diciptakannya itu memiliki berat sekitar 400 kg. Ibnu Taimiyah juga berpendapat bumi bulat dengan melandaskannya pada Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia memutarkan malam atas siang dan memutarkan siang atas malam. Selain itu, para ulama juga berpegang pada Surat Al-Anbiya ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar atau falak di dalam garis edarnya. Kata falak dalam ayat itu, menurut para ulama, berarti bundar. Meskipun terlambat dibanding cendekiawan muslim, pemikiran Copernicus dan Galileo telah mendorong orang-orang Eropa untuk mengarungi lautan mencari daerah baru. Di antaranya Marco Polo yang menceritakan kisah petualangannya ke arah timur dalam bukunya yang berjudul Imago Mundi, yang artinya citra dunia, dan Il Milline yang berarti sejuta keajaiban.
Pada kedua buku ini dijelaskan tentang kekayaan yang melimpah di negeri timur yaitu Cina dan Jepang. Marco Polo telah menempuh perjalanan 8.050 km dalam petualangannya. Pada umur 17 tahun, ia berlayar ke timur bersama ayah dan pamannya Niccolo Polo dan Maffeo Polo. Ia menapaki Armenia, Persia, Afghanistan, melewati Pamirs, Mongolia, dan Cina. Di Mongolia, Marco Polo menjadi orang Eropa kepercayaan Kubilai Khan. Marco Polo menghabiskan perjalanannya ke jalur sutra selama 24 tahun sebelum kembali ke Italia. Selain Marco Polo, ada Vasco da Gama dari Portugis yang melakukan ekspedisi di tahun 1497 menyusuri sepanjang pantai Afrika Barat dan Timur menuju Samudra Hindia dan Laut Arab. Vasco da Gama tiba di Kalkuta pada tanggal 22 Mei 1498. Ia mendirikan pos perdagangan, membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Penjelajah Eropa lainnya adalah Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus 1492, dengan menggunakan 3 buah kapal yaitu Santa Maria, Nina, dan Pinta, Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah-rempah di dunia timur. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengarungi Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur yang merupakan sumber rempah-rempah, yang menamai penduduk asli di kawasan itu sebagai Indian. Terhitung 4 kali Columbus bersama Amerigo Vespucci berlayar dalam rentang waktu 1492 hingga 1504. Mereka dianggap telah menemukan benua baru yang diberi nama Amerika. Di antara para penjelajah samudra, Ferdinand Magelhaens dianggap yang pertama kali mampu mengelilingi dunia. Pada tanggal 10 Agustus 1519, Magelhaens berlayar ke barat didampingi oleh Kapten Juan Sebastian Delcano dan seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Penulis inilah yang mengisahkan perjalanan Magelhaens dan Delcano mengelilingi dunia, yang membuktikan bahwa bumi itu bulat seperti bola. Pada tahun 1520, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magelhaens di Kepulauan Massawa. Kepulauan ini kemudian diberi nama Filipina, mengambil nama Raja Spanyol Philips II. Dalam suatu pertempuran melawan orang Mactan di tahun 1521, Magelhaens terbunuh. Akibat peristiwa itu, rombongan bergegas meninggalkan Filipina, dipimpin oleh Sebastian Delcano menuju Kepulauan Maluku. Magelhaens dianggap sebagai orang besar dalam dunia pelayaran, karena menjadi orang yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Nah, dunia Islam pun memiliki sosok penjelajah yang melegenda. Perjalanan panjangnya melebihi para penjelajah Eropa. Berikut ini kisahnya. Anak muda dari Tangier, Maroko ini merelakan hidupnya pada hembusan angin yang membawanya kemanapun ia singgah. Napak tilas perjalanannya menempatkannya sebagai penjelajah dunia terbesar yang memiliki peradaban Islam dan dunia. Ia bernama Ibnu Battuta. Di pagi hari yang dingin, tahun 1349, seorang pria Arab berkuda lambat menuju gerbang kota Tangier di pantai Afrika Utara. Bagi Ibnu Battuta, ini adalah akhir dari perjalanan jauhnya. Ketika ia meninggalkan rumahnya di Tangier 24 tahun yang lalu, ia tidak pernah merencanakan sebuah perjalanan sedemikian jauh dan lamanya. Dari kejauhan, matanya menyusuri lekuk putih atap-atap rumah dan kubah masjid yang berlatarkan Laut Atlantik. Ia mencoba menyusuri kembali ingatannya akan wajah kota yang telah ia tinggalkan selama hampir seperempat abad lamanya.
Tak ada manusia yang dapat mengetahui masa depan seseorang. Masa depan adalah rahasia mutlak yang maha kuasa. Namun dengan akal, pikiran, dan nurani yang diberikan Tuhan kepada manusia, manusia dapat memprediksi atau memperkirakan sesuatu yang akan terjadi, walau tidak ada seorang pun yang tahu apakah prediksi tersebut kemudian akan benar atau salah. Beberapa waktu lalu, dunia sempat digemparkan dengan ramalan suku Maya yang memprediksi bahwa dunia akan berakhir tahun 2012, dan ternyata ramalan itu salah. Namun ada beberapa peristiwa besar lainnya di dunia yang diklaim terjadi sesuai atau mirip dengan prediksi beberapa orang sebelum peristiwa itu terjadi. Apakah itu benar atau sebuah kebetulan semata? Itu tergantung pada kesimpulan Anda sendiri. Berikut 7 peristiwa di dunia yang telah diprediksi versi on the spot. Seorang profesor bernama Eugene Randall yang menjabat sebagai Deputy Smithsonian Institution Archives mengaku memiliki manuskrip yang sangat langka dari Nostradamus, salah satu peramal terkenal abad 15-an dari Perancis. Dalam salah satu manuskrip tersebut ditulis sesuatu yang sangat cocok dengan kepemimpinan Amerika Serikat saat ini. Pada manuskrip itu dinyatakan bahwa sebuah kerajaan yang sangat kuat akan mendobrak tradisinya dengan memberikan kekuasaan terbesar kepada si hitam yang selama ini menjadi budak. Pernyataan ini merujuk pada keberadaan Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat berkulit hitam pertama. Bangsa kulit hitam sejak zaman dahulu memang diketahui selalu menjadi kaum rendahan dan menjadi budak bangsa kulit putih. Lalu, benarkah manuskrip Nostradamus ini merujuk pada Barack Obama? Tanggal 30 April 1997, Juscelino Nóbrega da Luz, seorang guru asal Brasil yang juga terkenal dengan berbagai ramalannya, mengaku telah mengirim surat peringatan kepada Duta Besar India di Brasil dan Presiden Soeharto di Indonesia mengenai gempa besar yang akan terjadi di Samudra Hindia tahun 2004. Di dalam surat tersebut diprediksi bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 pagi hari, di Provinsi Aceh, Indonesia akan terjadi gempa bumi sebesar 8,9 skala Richter hingga menyebabkan tsunami setinggi lebih dari 10 meter. Bahkan pria kelahiran tahun 1960 ini juga meramalkan bahwa korban jiwa akibat bencana besar ini mencapai 100.000 lebih. Tepat di waktu yang dimaksud, kebetulan ramalan di dalam surat tersebut benar. Dan ternyata Juscelino juga mengirimkan surat resmi pemberitahuan tentang bencana itu kepada negara-negara yang diprediksi akan tertimpa bencana, seperti India dan Sri Lanka. Namun pada kenyataannya tak ada langkah-langkah pencegahan apapun yang dilakukan. Uang kertas dolar Amerika Serikat telah diciptakan beratus-ratus tahun yang lalu. Konon, para founding fathers Amerika Serikat yang menciptakan uang dolar ini telah meramalkan kejadian 9/11 atau tragedi 11 September 2001. Entah rumor ini benar atau tidak, namun jika beberapa pecahan dolar Amerika dilipat sedemikian rupa, maka akan muncul gambar yang melukiskan kejadian yang diakibatkan oleh serangan teroris tersebut terhadap menara kembar World Trade Center New York. Salah satunya jika pecahan 50 dolar dilipat, akan terlihat gambar bangunan ini setelah runtuh. Dan di pecahan uang 20 dolar akan terlihat gambar gedung WTC saat ditabrak oleh pesawat teroris. Selain itu, berbagai peramal terkenal dunia juga telah memprediksi tragedi ini. Pada tahun 1989, Juscelino, peramal asal Brasil yang mengaku mendapat penglihatannya dari mimpi ini, telah mengirimkan surat peringatan kepada pemerintah Amerika Serikat dan kedutaan besar Inggris akan terjadinya peristiwa 9/11 itu. Selanjutnya, sebuah penggalan ramalan dari buku yang berjudul Century II yang ditulis Nostradamus yang mengatakan, "The penultimate of sheer name of prophet will take Diana for his day and rest." Peramal terkenal asal Prancis ini jelas-jelas menyebutkan nama Diana di dalamnya. Orang yang membaca kalimat ini kemudian mengartikan maksud Nostradamus dalam menggambarkan kematian sang putri. Kata profet atau nabi dianggap sebagai Dodi Al-Fayed, kekasih putri Diana saat itu yang merupakan anak dari seseorang bernama Muhammad. Kemudian kalimat for his day and rest dianggap sebagai hari kematian putri Diana yang jatuh pada hari Minggu, di mana orang-orang sedang beristirahat.
Selain Nostradamus, Juscelino, sang peramal Brasil juga mengaku pernah mengirimkan surat kepada mantan istri Pangeran Charles ini mengenai akan adanya skenario kecelakaan mobil terhadap Putri Diana. Surat yang sama juga Juscelino kirimkan pada 3 media cetak besar di Inggris, yakni Times, Guardian, dan Daily Telegraph 5 bulan sebelum peristiwa naas itu terjadi. Namun tak satu pun diberitakan. Masih ingatkah Anda dengan kejadian tenggelamnya kapal Titanic, kapal terbesar dan termegah di tahun 1920-an? Entah sebuah kebetulan semata atau tidak, ternyata kemiripan kisah tragis Titanic sama dengan kisah kandasnya kapal Titan yang ada di novel berjudul Wreck of the Titan atau Bangkai Titan yang terbit 14 tahun sebelum Titanic tenggelam. Pada tahun 1898, Morgan Robertson menulis sebuah novel mengenai kapal bernama Titan yang menabrak gunung es. Sementara di tahun 1912, Titanic karam karena menabrak gunung es juga. Kemiripan lain dari kedua cerita ini adalah keduanya sama-sama mengalami tragedi pada bagian laut yang sama di Laut Atlantik pada bulan yang sama, yaitu April, dan sama-sama tidak memiliki sekoci yang cukup hingga mengakibatkan kematian yang sama-sama lebih dari 2.000 orang. Yang membuatnya semakin aneh adalah rute berlayar keduanya juga hampir sama, yaitu jika kapal Titan berlayar dari New York, Amerika Serikat ke Inggris, sementara Titanic dari Inggris ke New York. Mungkinkah ada alasan supranatural mengapa buku ini sangat mirip dengan insiden yang menimpa Titanic 14 tahun kemudian? Tana Hoy, seorang cenayang asal Amerika Serikat, mengklaim dirinya tak hanya bisa mendengar petunjuk dari arwah, namun ia juga mampu melihat keberadaan mereka dan berbincang dengannya. 19 April 1995, saat Hoy tengah memandu sebuah acara radio di Fayetteville, tiba-tiba di tengah-tengah acara ia memprediksi bahwa serangan teroris yang sangat hebat akan terjadi di Oklahoma, Amerika Serikat. Lalu 90 menit setelah prediksi Hoy tersebut, terjadilah sebuah tragedi mengerikan. Saat seorang teroris bernama Timothy McVeigh dan komplotannya membom Alfred Murrah Federal Building di pusat kota Oklahoma. Ledakan ini diklaim telah merenggut 168 nyawa dan melukai 680 orang. Ternyata prediksi besar juga terjadi bagi Indonesia. Rangga Warsita, seorang peramal Indonesia yang lahir pada tahun 1135 di Kerajaan Kediri, konon mampu memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Rangga Warsita yang dikenal publik melalui bukunya yang berjudul Jangka Jayabaya ini banyak memuat ramalan mengenai kondisi Indonesia di masa depan. Salah satunya, Rangga Warsita pernah menulis bahwa suatu saat Indonesia akan dijajah orang berkulit putih yang akan mengambil alih kekuasaan negara. Dan setelah itu kekuasaan tersebut akan digantikan oleh orang berkulit kuning. Pernyataannya tersebut kemudian diartikan banyak orang akan sejarah Indonesia yang dijajah oleh Belanda yang mayoritas berkulit putih dan Jepang yang mayoritas penduduknya berkulit kuning. Apakah Anda percaya atau tidak? Pemirsa, setiap pernyataan orang-orang tadi hanyalah sebuah prediksi yang kebetulan terjadi. Karena kebenaran sejati akan masa depan hanyalah rahasia ilahi. Itulah 7 peristiwa di dunia yang telah diprediksi versi On The Spot.